beliau sangat malu dengan negara Sudan melihat perbandingan mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan dengan mahasiswa Sudan yang belajar di Indonesia itu jauh sekali. Ya, kita yang datang ke sana dengan kondisi negara mereka yang seperti itu, tapi bisa menerima ratusan mahasiswa. Sementara Indonesia ya mungkin 1 atau 2 pun dalam setiap tahunnya itu wallahualam apakah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya ditemani oleh seorang kolega ya. Alhamdulillah beliau merupakan sosok pemuda yang tidak hanya di tanah air mendapatkan berkah ilmu, tetapi juga di negeri yang jauh ya, di dekat para raja dahulu datang ya. Ada Nabi Yusuf yang kemudian menyelamatkan Mesir, ada kemudian Nabi Musa yang membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, tapi bukan di Mesirnya, tapi sebelah utara, selatan ya, selatan Mesir ya, yaitu Sudan. Nah, kita akan berbincang nih dengan beliau, Bang Nurul Zaman. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa yang membuat Bang Nurul Zaman punya semangat waktu itu untuk belajar sampai bisa kuliah ke Sudan itu? Ya alhamdulillah, ada satu spirit yang saat itu saya pegang, bahwa kita menuntut ilmu itu harus jauh dari rumah. Jauh dari rumah, Iya. Bahkan jauh dari negeri sendiri ya. Jauh dari negeri. Ya, sehingga pada saat saya masih belajar di pondok di Darul Fat di Bone, saya sampaikan ke murid saya bahwa kalau misalnya sunnahnya kita jauh dari rumah, sementara hidayatullah ini sudah ada di seluruh Indonesia, dan saya anggap hidayatullah itu rumah saya, berarti saya harus keluar dari Indonesia ini untuk menuntut ilmu. Dan itu saya sampaikan ke murid-murid saya waktu itu, sehingga saya bilang kepada mereka, ya tolong doakan Ustadz, semoga bisa jauh dari rumahnya. Masya Allah. Dan berhasil ya? Alhamdulillah. Tahun berapa berangkat ke Sudan itu? Alhamdulillah itu pada tahun 2012. 2012 perjalanan kami ditemani ada beberapa orang yang kemarin ke sana. Ada Ustadz Faiz, ada Ustadz Imam, anaknya pemimpin. Oh, sempat di Sudan beliau? Oh iya, sempat. Kemudian pindah ke Madinah? Pindah ke Madinah. Masya Allah. Apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya kita ingin kuliah ke Sudan itu? Terus soal biaya bagaimana? Berapa kisarannya begitu? Siapa tahu nanti pemirsa kita ini ada tuh, wah ini baru cocok nih narasumbernya pernah di Sudan, saya pengen kuliah ke Sudan nih. Nah, silakan. Tentu saja untuk kita menuntut ilmu, apalagi di tempat jauh, ya khususnya Sudan, yaitu kita harus siap mental, kondisi, karena kita tahu kondisi di sana itu tidak sama dengan Indonesia, kondisi di negara lain. Oh, di negara lain, negara Timur Tengah yang lain. Iya. Kenapa? Apa bedanya? Di Madinah, Mesir ya. Karena di Sudan itu kehidupan ya di sana, ya bagaimana bermuamalah sama orang di sana. Sebenarnya orang Sudannya baik, ya, orang Sudannya baik, tapi kondisi negara Sudan itu sendiri, ya kondisi negara Sudan itu sendiri yang memang bisa dibilang jauh terbelakang. Ya. Oh, Masya Allah. Ini masalah dalam hal kondisi. Tapi kalau jadi masalah infrastruktur ilmu, gitu kan? Ya, infrastruktur. Saya rasakan betul ketika perjalanan kami dari Jakarta, kemudian masuk ke bandara Sudan, kemudian melihat kota. Ya bukan kami merendahkan, rasanya kita kembali ke tahun 90. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi seakan-akan kita itu terputar waktu ke belakang melihat infrastruktur yang ada di sana, di Sudan. Cuman sebenarnya itu juga salah satu hal yang bisa dikatakan plusnya,
karena kita dituntut untuk berusaha. Iya. Ya, tidak terlalu merasakan kenikmatan. Jadi apa unsur untuk kemudian bisa berhasil, pendorongnya itu lebih kuat. Iya. Karena memang orang tua kita dahulu sering mengatakan kalau menuntut ilmu lebih baik prihatin gitu kan. Ya. Nah, sudah didukung oleh keadaan. Tapi kenapa dalam konteks infrastrukturnya katakanlah belum seperti negara lain, tetapi keilmuannya kok menjadi tujuan banyak generasi muda dalam menuntut ilmu? Apa yang sebenarnya ada di sana? Sudan itu khusus untuk mahasiswa Indonesia itu baru ramai-ramainya itu pada tahun setelah kami. Ya, artinya angkatan kami. Ya. Karena angkatan-angkatan sebelumnya kalau kita melihat jumlah Indonesia, mahasiswa Indonesia itu bisa dikatakan kalau kita berkumpul itu bisa masih kita saling mengenal satu sama lain. Oh, karena membuktikan sangat sedikit ya dengan sedikit. Akan tetapi 1-2 tahun setelah itu, masya Allah sudah semakin banyak. Ya. Sepertinya memang keilmuannya di sana sangat bagus sekali. Ya. Kemudian di samping dengan masyarakatnya yang sangat memuliakan ya memuliakan tamu itu, mereka sama sekali sangat memuliakan tamu ya ketika bertemu dengan, apalagi melihat orang Asia yang Muslim. Masya Allah. Itu yang membuat mereka sangat bahagia sekali. Ternyata menurut mereka ini Islam ini sudah jauh. Ya. Itu yang ada di pandangan mereka. Tapi apa yang menyebabkan? Apakah kultur masyarakat di sana memang sangat mencintai ilmu, atau secara khusus memang ada lembaga-lembaga yang menghasilkan ulama di Sudan itu? Kalau masyarakatnya tentu saja mereka sangat, kalau masalah ilmu alhamdulillah ya, namanya mereka di negara Arab dan di wilayah Arab khususnya ilmu agama tentu itu saja biasa ya. Mereka sangat kuat sekali keinginannya untuk belajar. Adapun untuk lembaga ya, saya kira tempat kami yang namanya Universitas Islam International University of Africa itu adalah salah satu universitas yang memang dibangun oleh liga-liga Arab. Yang mana sama cabangnya yang ada di Malaysia. Berarti dosennya juga dari berbagai negara? Dosennya tidak dari berbagai negara, tapi para Sudan itu ya syekh atau para profesor doktor yang ada di Sudan itu sudah mencukupi. Kalau misalnya dari luar negeri, Allah alam ada, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Mungkin juga untuk S2, S3 gitu ya. S2, S3. Nah, selain itu tadi kondisi panas ya. Nah, katanya kalau naruh telur di luar itu akan matang gitu. Ya, ini yang menjadi yang sangat yang diketahui orang-orang banyak itu Sudan itu panas. Ya. Tapi bagaimana yang padahal sebenarnya ada juga musim dinginnya. Oh gitu. Ya. Berapa lama? Kalau musim dingin itu bisa sampai 2 bulan atau 2 bulan lebih. Sama dengan hujan di sana atau apa? Musim dingin itu? Enggak hujan, jadi memang musim dingin. Dingin saja ya. Jadi cuacanya itu dingin, anginnya. Terus awan matahari panas. Awan. Oh, tetap panas. Matahari panas, kemudian udaranya dingin sekali. Oh. Ya, sampai ya kita pakai jaket tuh berlapis-lapis. Walaupun panas terang ya. Kalau musim dingin iya, walaupun panas. Ya, itulah. Tapi memang di sana ya kalau masalah cuaca panasnya memang ketika panas ya sangat panas sekali. Sebenarnya itu karena memang infrastrukturnya itu memang tidak sama dengan negara Timur Tengah yang lain. Jadi kipas angin tapi ada kalau di sana. Ya ada. Ya, gitu. Luar biasa kalau nggak ada. Kalau di Saudi kan panas masuk gedung. Di sana juga masuk gedung, cuman tidak sebanyak seperti di Dubai, Qatar. Ya. Memang secara kondisi ekonomi ya. Ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi Sudan yang seperti itu saja bisa menjadi tujuan banyak generasi muda menuntut ilmu ke sana. Kira-kira kalau di Indonesia dengan kondisi yang lebih baik lah ya dari sisi infrastruktur,
apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia supaya banyak negara-negara lain itu belajar ke Indonesia? Kalau menurut Bang Nurul Zaman ini ya, opini, nggak masalah opini kan ya. Sebenarnya kalau kita di Indonesia orang-orang pintar kita ini sudah sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak ya. Iya. Tinggal memulai berarti ya. Ya, sudah sangat cerdas sekali. Kalau misalnya saya ditanya, Ya. sebenarnya bagaimana para pemimpin-pemimpin kita ini, pemegang-pemegang kebijakan yang justru harus bisa melihat ya, bagaimana memanfaatkan orang-orang cerdas Ya, ya. yang lebih banyak justru menikmati di luar. Nah, Karena kurang merasa di negaranya sendiri kurang kurang dihargai atau terfasilitasi. kurang terfasilitasi. Ya. Ada salah satu statement kedutaan Indonesia untuk Sudan Aha. tentang masalah mahasiswa. Jadi kedutaan Indonesia yang ada di Sudan itu, beliau dalam satu pertemuan menyampaikan beliau sangat malu dengan negara Sudan melihat perbandingan mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan dengan mahasiswa Sudan yang belajar di Indonesia itu jauh sekali. Ya. Kita yang datang ke sana dengan kondisi negara mereka yang seperti itu, tapi bisa menerima ratusan mahasiswa. Sementara Indonesia ya mungkin 1 atau 2 pun dalam setiap tahunnya itu wallahualam apakah ada. Ya, saya kalau waktu di Surabaya itu sering lihat sih orang Ya. Afrika yang tinggi-tinggi. Kayaknya itu dari Sudan itu. Sebagian kuliah di ITS itu ya, dan mungkin ambil teknologi Iya, gitu iya. ya. Masya Allah. Jadi tinggal kemauan ya, kesadaran untuk melangkah. Oke, waktu di Sudan banyak interaksi kan dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ya. Nah, pernah nggak nanya kenapa Anda kuliah ke Sudan itu kok nggak ke negara yang lain gitu kan? Apa yang menjadi ciri khas tersendiri dari Sudan sehingga Sudan itu membuat misalnya antum dan teman-teman Ya. itu tidak memilih ke Al-Azhar di Kairo, Mesir. ya kan, Madinah atau Yaman dan lainnya. Apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik pembeda dari Sudan itu? Kira ada beberapa yang paling terlihat karena mereka melihat di Sudan itu tidak terlalu mewah. Nah, artinya mereka betul-betul ingin merasakan aslinya menuntut ilmu. Ya, bukan berarti kita tidak teman-teman yang ada di Madinah, teman-teman yang ada di Mesir, tentu mereka punya mujahadah tersendiri juga. Betul. Ada tantangannya masing-masing. Tentu mereka punya tantangan tersendiri, tapi secara kasat mata, secara zahir, ya, teman-teman yang Madinah tentu dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Ya, ya. Kemudian teman-teman di Mesir, Ya. ada yang melihat rasanya sudah seperti di Jakarta katanya mereka kalau di Kairo. Kalau di Kairo ya. Melihat orang-orang Indonesia, orang Malaysia itu Banyak sekali. akhirnya mereka melihat Sudan, mungkin ada tantangan baru di sana. Nah, itu yang beberapa. Tentu saja dengan salah satu faktornya juga ya para ulama-ulama di sana yang sangat rendah hati sekali, yang sangat baik sekali. Tentu sama dengan ulama Madinah dan ulama Mesir. Kemudian faktor kultur orang-orang Sudan juga yang sangat baik sekali. Ya. Juga dikasih minum sama Ya. orang. Alhamdulillah. Kalau minum bukan lagi dikasih. Jadi di Sudan itu kita mencari air minum itu tidak sulit. Dengan kondisi mereka yang panas itu, justru itulah yang membuat mereka saling berlomba-lomba untuk menyediakan air depan rumah. Oh, Masya Allah. Ya, Jadi tinggal mampir aja kita ya? tinggal ambil, dan itu ada yang, dan mereka tidak menyediakan air yang tidak dingin, karena orang pasti membutuhkan air dingin, dan itu airnya dingin sekali dan segar. Artinya di sana kulkas tuh sangat berguna ya? Ya, artinya kulkas sangat guna, dan air itu tidak sulit kita mendapatkan. Justru orang Sudan itu berlomba-lomba menjadi di depan-depan rumah, di depan-depan toko itu tidak sulit kita
menemukan Ya. air. Dan enaknya kalau di sana tidak perlu risau kalau baju basah ya. Justru ada beberapa mahasiswa itu yang membasahkan baju kalau mau tidur. Iya, Saya karena dengar cerita, panas ya. Kan saya juga mengalami mungkin. Hmm. Sekarang panasnya, apalagi waktu itu di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Jadi baju Saya dibasahin. mengalami itu. Saya Baju mengalami, dibasahin ya. Ustaz. Ya. Jadi kayaknya basahin baju. Luar biasa. Iya, untuk Dasar. bisa bertahan, apalagi waktu itu Ramadan ya. Iya, betul. Nah, tadi sempat menyebutkan ulama yang rendah hati. Dosen siapa yang paling berkesan buat antum? Masya Allah, sangat banyak sekali. Kalau bisa dikatakan semuanya. Semuanya. Salah satu yang kami sering menghadiri majelisnya itu ada namanya Syekh Amin Al-Hajj. Beliau itu adalah ketua ulama muslimin, Rabitatul Ulama Muslimin, yang mana kantornya itu berbasis di Turki. Wallahu alam apakah sudah ada pergantian, ya, tapi saya belum pernah dengar ada pergantian ulama. Itu salah satu jabatan beliau. Dan iya, dengan jabatan beliau itu, jadi ya kalau kita tahu ya, ketua ulama muslim sedunia. Ya. MUI dunia lah ya. Masya Allah, ya, kerendahan hati, tawadhu beliau. Nah, Masya Allah, kami sangat belajar. Apa pesan-pesan yang sampai sekarang diingat oleh Ustadz Nurul Zaman? Pesan beliau? Iya, pesan beliau. Pesan beliau itu bagaimana kita menjadi orang tidak hanya mengikuti arus. Tidak hanya tunduk, apa artinya mengekor ya, tanpa mengetahui arah kemana sih kita dibawa ini. Ya. Artinya kita dibutuhkan untuk bisa mempelajari. Ketika kita diarahkan seperti ini, kita harus tahu apa yang terjadi di depan sana. Jadi Syekh itu selalu menasihat seperti itu. Kemudian salah satu nasihat beliau juga yang sering beliau ulangi itu bagaimana tidak terlalu berfanatik kepada mazhab. Ya, meskipun kita harus mempelajari. Ya. Wajib kita untuk mempelajari semua itu ya. mazhab. Akan tetapi jangan terlalu fanatik pada salah satu. Karena para ulama sendiri mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu maqala Allah wa maqala Rasul. Ya, betul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang masih wazalik waswasatu syaitan. Sedangkan itu adalah waswas syaitan. Artinya kita mengedepankan uhwah gitu ya. Jangan sampai karena kita memilih satu madhab kemudian hilang rasa hormat kita kepada banyak sekali penyampaian beliau, tapi yang salah satu kami tangkap ya, terutama semua teman-teman mahasiswa ya yang sama-sama kami itu ketawaduan beliau. Itulah yang banyak diikuti. Beliau sebutkan ya bagaimana cara menjadi orang tawadhu. Masya Allah, itu belum wallahualam. Artinya di kajian tapi cukup dari tindak tingkah laku beliau, maksudnya perilaku beliau, bermuamalah beliau. Ini kan pemirsa kita ini belum tahu betul tawadhu itu kayak apa. Bisa dijelaskan yang mungkin dilihat dari saya itu. Artinya tidak terlalu memperlihatkan. Kemudian beliau sangat bagus sekali ketika berbicara, meskipun kami ini mahasiswa dan bahkan belum kenal. Beliau tidak pernah mengangkat suaranya, beliau selalu bersuara rendah, kecuali betul-betul ada hal sesuatu yang berkaitan tentang syariat. Beliau tegas, beliau sangat berani. Tapi ketika bermuamalah itu jauh sekali. Ya, sikapnya sangat sopan gitu ya. Sikap sekali, Masya Allah. Dahsyat. Terakhir nih, Ustadz Nurul Zaman, apa pesan antum untuk generasi muda kita? Karena Ustadz Nurul Zaman kan sudah bisa melihat Indonesia, melihat Sudan, tentu juga sempat singgah di beberapa negara walaupun urusannya hanya transit gitu ya. Nah, apa yang kemudian penting disiapkan oleh anak-anak muda di Indonesia? Insya Allah, tentu kita harus mempersiapkan bagaimana menatap ke depan. Ya, apalagi di seluruh dunia ini. Membahas tentang bagaimana ya, sebenarnya orang-orang Barat itu juga memikirkan tentang
akhir zaman. Akan tetapi beda dengan kita orang muslim ya, mereka berpikir bagaimana bisa terhindar daripada itu. Kita berpikir bagaimana menyiapkan menghadapi akhir zaman itu dengan baik ya, dengan selamat dan selamat. Masya Allah. Ya khusus untuk pemuda terutama kami sendiri ya, kita harus memperdalam agama kita harus memperkuat akidah kita, tentu dengan mendengarkan majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian. Insyaallah dengan itu ya kita bisa menjadi pemuda yang bisa lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat. Ya, karena kalau kita berpikir tentang urusan dunia sekarang itu orang sudah tidak sulit lagi. Ya, HP sudah ada di tangan kita. Tapi untuk masalah agama itu Allah yang memberikan hidayah. Ya, betul. Masya Allah. Tidak ada yang toko yang menjual ya? Iya, Allah yang memberikan hidayah meskipun kita sudah berusaha, tapi kalau Allah belum memberikan, hidayah di tangan Allah. Apalagi tidak ada upaya sama sekali. Ya, apalagi tidak ada. Luar biasa. Demikian sahabat kalian yang berbahagia, bincang ringan kita bersama Ustaz Nurul Zaman, seorang sarjana muslim dari Sudan. Ya, disebut sarjana muslim karena memang sudah lulus S1 dari sana. Nah, itu biasa dalam bahasa formal akademik demikian. Nah, mungkin di Sudan tidak disebut sarjana muslim aja. Mohon doanya Ustaz, semoga bisa lanjut S2 ya. Ayo, kita doakan teman-teman juga. Kita doakan. Oh iya, kemarin jurusan apa di sana di Sudan? Study Islam. Study Islam. Study Jadi Islam. tentang Islamic study ya. Islamic Studies, tentang berarti apa yang diulas? Kalau kami waktu itu belum ada perpecahan tafsir hadis, itu masih jadi satu semuanya. Ya, jadi lebih ke tafsir dan hadis. Semuanya Dirasa Islamiyah ya? Iya betul. Dirasa Islamiyah. Oke, baik. Jadi itu tadi yang menggambarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus betul-betul menyiapkan diri ya. Karena kemana nanti kita pada usia tertentu itu tergantung pada apa yang terlintas di benak kita pada hari ini dan persiapan kita untuk itu. Betul, untuk bisa berangkat ke Sudan banyak persiapan yang dilakukan ya, dan tentu saja tidak pada saat 3 tahun di masa SMA ya, ada juga mentalitas kesabaran, keyakinan terhadap mampu tidak berangkat ke satu negara untuk menuntut ilmu, dan ternyata Sudan ya itu tidak menggembirakan dalam konteks keadaan ya. Betul. Infrastrukturnya itu tidak lebih baik dari Indonesia, tetapi banyak anak-anak Indonesia yang tertarik belajar ke Sudan. Tentu ini menjadi sebuah fakta yang harus kita gali hikmahnya, dan sudah semestinya mendorong kita untuk menjadikan Indonesia juga lebih baik dari apa yang ada di Sudan. Karena dalam kondisi yang penuh tantangan ternyata banyak orang mau belajar ke sana. Itu kan luar biasa. Dan tentu ini juga menggambarkan kepada kita bahwa lengkapnya infrastruktur itu bukan jaminan ilmu juga akan berarti otomatis maju. Apalagi kalau dalam Islam ilmu itu bukan sekedar sains dan teknologi, bukan kemampuan berbicara, tetapi ketundukan kita kepada apa tadi? Maqalallahu maqala Rasul. Waqala Rasul. Jadi al ilmu maqalallah wa maqala Rasul. Al-Qur'an dan al-hadis. Al-Qur'an dan hadis itulah ilmu. Selain itu ya bukan ilmu, gitu ya. Dan kalaupun hadir dia sebagai ilmu pasti turunan dari Quran dan hadis itu sendiri. Nah, yang menarik adalah rasa malu ya, salah satu duta besar yang ada di sana yang menjadikan mereka terbuka bahwa sebenarnya masalah ilmu itu sama sekali bukan pada fasilitas, tetapi bagaimana gurunya yang memang memiliki ketawaduan ya, kemudian masyarakatnya yang memang juga sangat respect kepada para penuntut ilmu. Nah, ini sangat menarik kalau di lingkungan kita, di keluarga kita itu memiliki rasa respect yang sama kepada para penuntut ilmu. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh beliau bahwa dalam hidup ini kita harus mempersiapkan kekuatan akidah kita, ilmu agama kita. Kita lapar, tinggal pesan GoFood, ya, GrabFood gitu macam-macam. Kita kangen sama orang tua, tinggal video call. Tapi kalau kita pengen menguatkan iman itu nggak ada tokonya gitu ya, nggak ada websitenya gitu loh.
Jadi harus real. harus ada upaya mujahadah, Betul. dan itulah yang harus menjadi agenda utama kita, anak-anak muda muslim di tanah air. Terima kasih banyak Ustaz Nurul Zaman atas sharing dan pengalamannya, mudah-mudahan memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.